Perkenalkan, nama saya Vivi Ayu Karolin Pitaloka dengan NIM 08191028 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan. Sekarang saya ada di wilayah studi saya yang dimana tempatnya itu di Jalan Kamboyan, di Gang Kalamur, RT 10, RW 4, Kelurahan Lobua, Kecamatan Sungai Kunjang. Pada kawasan ini terdapat dua sarana. Yang pertama itu ada sarana pos kamling, yang mana pos kamling ini sendiri itu tidak difungsikan lagi sekarang karena keadaannya tidak memungkinkan dan juga sumber dayanya yang kurang. Bukan berarti masyarakat di wilayah ini tidak ingin berpartisipasi, namun karena bapak-bapak yang ada di kawasan ini rata-rata bekerja sebagai pelaut dan juga sebagai pegawai tambang, jadi mereka jarang ada di rumah dan susah untuk mengatur jadwal. Posyandu ini pun jarang digunakan oleh masyarakat setempat, terkecuali pada event tertentu atau hari-hari tertentu yang terakhir kali beroperasi pada awal tahun untuk memberikan imunisasi pada masyarakat setempat. Pada lokasi ini memiliki jaringan jalan yang berupa kekerasannya itu semen dan juga batuan. Seperti ini karena juga ini pembangunannya itu sudah lama pembuatan jalannya, jadi terdapat beberapa permasalahan seperti lubang atau polisi tidur yang rusak. Demikian terus lebar juga jaringan jalan ini selebar 5 meter yang mana bisa masuk 2 mobil untuk sekali jalan. Pada lokasi ini juga memiliki potensi karena yang letaknya itu ada di perdesaan sebenarnya. Otomatis masyarakat itu masih memiliki tanah-tanah yang cukup luas. Nah, di mana tanah-tanah itu sendiri masyarakat manfaatkan untuk dapat berkebun, untuk memenuhi kebutuhan atau sekedar hiburan masyarakat. Nah, masyarakat juga dapat memanfaatkan lokasi tersebut sebagai investasi berupa pembangunan rumah. Kenapa harus rumah atau tempat tinggal sementara? Karena kawasan ini yang dekat dengan tambang yang dominan banyak pendatang yang mencari tempat tinggal. Lalu untuk sarana perdagangan, jasa, dan juga kesehatan, masyarakat itu cenderung jauh untuk menjangkaunya karena letaknya lokasi ini cukup jauh dari kota. Nah, jadi masyarakat itu kalau memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membeli sayur, mereka perginya ke pasar. Namun masyarakat ini juga dapat mengatasi dengan adanya pedagang-pedagang yang masuk dengan membawa dagangannya untuk dapat mempermudah kegiatan masyarakat. Untuk kesehatan, sebenarnya di sini cukup jauh dari sarana kesehatan yang tidak memadai. Jadi adanya itu cuma puskesmas bantu. Lalu untuk sekolah, di sini terdapat 1 SD. Di lokasi ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada banjir dan juga jalan yang masih rusak. Lalu untuk ke masalah banjir ini sendiri itu karena paritnya itu yang cukup dangkal dan juga banyak tertumpuk oleh tanaman-tanaman, lumut-lumut gitu, terus ada sampah juga. Lalu ada juga beberapa rumah itu yang memang paritnya itu udah tanah semua karena juga di sini itu kawasan yang dekat dengan tambang. Jika bendungan yang ditambang itu udah penuh, mau nggak mau harus dibuka dan akhirnya air itu larinya ke lokasi ini. Untuk perbaikan juga itu dari masyarakat sendiri. Pada lokasi ini terdapat 18 bangunan yang mana 2 bangunan berfungsi sebagai sarana, yaitu sarana keamanan dan juga sarana kesehatan. Lalu ada 16 bangunan lainnya yang berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat. Pada koridor ini juga terdapat 3 bangunan yang dalam tahap perbaikan. Nah, pada koridor ini terdapat tipe rumah single. Lalu juga ada terdapat 2 rumah yang non permanen dan 16 rumah lainnya itu sudah permanen semua. Untuk tingkat keamanan, masyarakat di sini sudah menggunakan pagar. Namun ada 3 rumah yang tidak menggunakan pagar. Untuk lantai bangunan sudah terdapat 7 rumah yang memiliki 2 lantai. Lalu ada 11 rumah yang berlantai 1. Pada lokasi ini masyarakat sudah sadar akan pentingnya penerangan jalan umum bagi keamanan masyarakat. Koridor ini totalnya ada terdapat 7 penerangan jalan umum yang masih aktif atau masih nyala dan terletak di depan rumah masing-masing masyarakat. Di lokasi ini juga terdapat parit yang itu parit itu terbuka dan tertutup. Nah, parit ini sendiri itu pembuangan dari limbah air masyarakat. Di sini juga terdapat persampahan yang mana persampahan itu dikelola masyarakat dengan cara masyarakat menyiapkan tong sampah di depan rumah yang mana nanti ada tim petugas yang bakal ngangkutin sampahnya, dan ada beberapa juga dari masyarakat yang memilih untuk membuang langsung ke tempat pembuangan sampah sementara. Baik, sekian dari video ini. Untuk kekurangan ataupun kelebihan dari kata-kata saya atau penyampaian saya yang kurang baik mohon dimaafkan, dan terima kasih juga sudah menonton. Bye bye, assalamualaikum.